Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziatur Rohma, E41181624. Di sini saya akan menjelaskan tentang dashboard and scorecard. Nah, apa itu dashboard? Dashboard atau yang biasa disebut digital dashboard adalah sebuah tampilan panel yang dibuat oleh sebuah software komputer dengan tujuan menampilkan informasi yang mudah dibaca. Ada juga yang mengatakan digital dashboard adalah tool business management yang digunakan untuk memvisualisasikan performance dari bisnis enterprise dengan menggunakan indikator. Sama seperti sebuah dashboard di dalam mobil yang menampilkan grafis yang dapat memantau perubahan-perubahan di dalam bisnis Anda, yang dapat memberi peringatan dan perhatian bila terjadi kenaikan atau penurunan sebagai kunci yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Digital dashboard dapat juga digunakan untuk menampilkan analisa, menunjukkan tren yang diperkirakan, forecast, data saat ini, current, dan data yang lalu, history, seperti perubahan what if scenario. Nah, apa manfaat dari dashboard? Beberapa manfaat dari dashboard yaitu sebagai sistem penunjang keputusan bagi middle top level manajemen sebuah instansi, organisasi, ataupun perusahaan. Kemudian, sebagai media informasi yang dapat menyajikan informasi secara efisien dengan adanya grafik ataupun kalimat ringkasan dari informasi yang disajikan. Dan sebagai media monitoring yang dapat memantau progres atau perkembangan dari suatu kegiatan. Mengapa menggunakan dashboard? Banyak dari kita agar lebih mudah membaca laporan, menganalisa data, dan memprediksi data yang akan datang cenderung menggunakan gambar dibanding melihat dalam bentuk angka dan tabel yang banyak atau besar dan rumit. Kecenderungan otak kita lebih cenderung melihat gambar dan warna dibanding deretan angka-angka, seperti contoh di bawah ini. Misalkan di sebuah instansi sedang dalam masa kejayaannya, tiba-tiba jumlah produktivitas dalam instansi tersebut merosot jauh dari yang biasanya. Maka sang atasan pun kan heran, lalu dia menginginkan laporan mengenai perkembangan instansi tersebut. Jika laporan yang diberikan seperti contoh tabel angka seperti ini, maka atasan tidak akan bisa menemukannya karena data yang disajikan hanya berupa angka. Sedangkan otak kita lebih cenderung melihat gambar dan warna dibanding dengan deretan angka. Lain halnya jika laporan yang disajikan seperti ini. Nah, ini adalah sebuah tampilan data dalam bentuk Microsoft Excel. Data tersebut dapat dibuatkan sebuah dashboard agar lebih mudah menganalisanya seperti gambar di bawah ini. Maka atasan pun dapat dengan mudah mengidentifikasi dan menemukan inti permasalahannya. Kemudian pengertian dari balance scorecard. Balance scorecard merupakan strategi manajemen untuk meningkatkan, mengidentifikasi, dan mengukur beberapa fungsi internal bisnis dan bagaimana hasil eksternal dari bisnis tersebut. Data yang digunakan dalam balance scorecard sangat penting untuk mendukung hasil kuantitatif untuk dipertimbangkan oleh manajerial perusahaan sebagai bahan penentuan keputusan.
Scorecard mempunyai makna lain, berupa kartu skor. Kartu skor yang dimaksud yaitu kartu yang digunakan dalam merencanakan strategi berdasarkan skor yang diwujudkan pada masa yang akan datang. Sedangkan balance memiliki makna seimbang, mengukur kinerja seseorang secara seimbang dari sisi keuangan dan non-keuangan, jangka panjang dan jangka pendek, internal dan eksternal. Nah, sisi lain, balance score memiliki karakteristik, yaitu sebagai berikut: komprehensif, koheren, seimbang, terukur. Nah, apa yang dimaksud dengan karakter komprehensif? Yaitu balance scorecard memperluas perspektif yang terdapat pada pengukuran kinerja. Dari awalnya hanya terdiri dari perspektif pelanggan, proses bisnis perusahaan, serta pembelajaran dan pertumbuhan, melahirkan perspektif lain, yaitu data keuangan. Data keuangan menghasilkan manfaat dan mempersiapkan perusahaan untuk memasuki lingkungan keperusahaan yang penuh rintangan. Yang kedua, karakteristik koheren. Balance scorecard harus menghubungkan setiap perspektif untuk membangun relasi yang merupakan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategis. Setiap sasaran yang ditetapkan dalam perspektif bukan data keuangan harus memiliki hubungan sistematis dengan data keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian karakteristik seimbang. Proses keseimbangan antara perspektif dalam balance scorecard yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis yang harus menghasilkan kinerja data keuangan yang bersifat jangka panjang. Kemudian yang terakhir, karakteristik terukur. Balance scorecard mengukur sasaran strategis yang cukup rumit untuk diukur. Sasaran strategis di perspektif pelanggan, proses bisnis perusahaan, serta pembelajaran dan perkembangan merupakan sasaran yang tidak mudah terukur. Namun, dalam balance scorecard, ketiga perspektif non-keuangan tersebut telah ditentukan ukurannya, sehingga dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja perusahaan. Dan ini adalah tujuan dari balance scorecard. Metode yang digunakan dalam balance scorecard cukup panjang dan memerlukan beberapa tahapan analisis yang tidak bisa dilewati. Namun, hal tersebut sangat berguna untuk merancang strategi dan keputusan bisnis yang akan dilakukan oleh perusahaan. Berikut ini adalah tujuan penggunaannya. Yang pertama, untuk mengkomunikasikan target perusahaan. Dan yang kedua, menyusun job desk karyawan yang sesuai dengan strategi. Dan yang ketiga, menentukan prioritas proyek, produk, dan layanan. Yang keempat, mengukur dan memantau perkembangan perusahaan menuju target. Kemudian ini adalah salah satu contohnya mengenai penjelasan balance scorecard. Nah, dapat dilihat melalui tabel bahwa terdapat total 12 ukuran kinerja, 10 tolak ukur yang sesuai standar atau target yang ditetapkan, sedangkan 2 lainnya tidak memenuhi. Untuk menghitung total persentase kerja, digunakan rumus jumlah standar yang dicapai atau jumlah ukuran kinerja kali 100%. Maka 10/12 kali 100% sama dengan 83,33%. Dengan demikian, 83,33% dapat dikatakan perusahaan secara keseluruhan mempunyai kinerja sangat baik. Untuk runtutan pembuatan perancangan balance scorecard di atas
Keputusan organisasi dan perusahaan pada akhirnya akan membuat tim manajemen menghasilkan strategi untuk memperoleh hubungan antara tujuan, strategi, inisiatif, dan langkah-langkah untuk membantu keberhasilan, serta menentukan keberhasilan jangka panjang. Perusahaan dan tim manajemen harus mengetahui dan memahami dengan benar apa yang dibutuhkan untuk mengukur kinerja perusahaan. Tidak ada salahnya untuk kembali memeriksa apakah perusahaan berkembang dengan baik atau tidak. Mudah-mudahan penjelasan singkat mengenai Balanced Scorecard di atas mampu dijadikan contoh dan inspirasi bagi perusahaan untuk melakukan Balanced Scorecard demi perkembangan perusahaan. Saat ini perusahaan juga dapat memanfaatkan fitur Balanced Scorecard yang ada di HR software Linux HR. Dengan fitur ini, manajemen dapat memantau serta melihat pergerakan kinerja perusahaan secara lebih menyeluruh. Tentunya hal ini agar kinerja dapat meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.